Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 2 ingin menjelaskan tentang apa itu shadow banking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ririn Septiana sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu saldo banking. Saldo banking merupakan hal yang sangat luas. Beberapa pendapat penelitian terdahulu mengenai saldo banking yaitu menjelaskan tentang secara sederhana bahwa praktek saldo banking juga beroperasi layaknya perbankan dengan memberikan kredit kepada rumah tangga dan bisnis. Namun pada kasusnya saldo banking ini belum diregulasi secara ketat. Di Indonesia sendiri, saldo banking juga masih belum memiliki regulasi yang dapat diandalkan layaknya perbankan. Saat ini, pengawasan saldo banking masih diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Namun, dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, diharapkan nantinya lembaga-lembaga yang tergolong dalam saldo banking bisa disupervisi secara ketat. Selain pendapat tersebut, ada pula beberapa pendapat lain terkait saldo banking, yaitu Menurut Gerding, bahwa shadow banking itu mencakup wilayah operasi yang lebih luas dan sekedar memberi kredit dan menerima simpanan layaknya bank-bank tradisional atau bank-bank pada umumnya. Gerding juga mendefinisikan sedikitnya 6 hal terkait instrumen yang dimiliki sistem perbankan, yakni untuk yang pertama itu ada intermediasi, yang kedua ada falling, yang ketiga ada structuring, yang keempat ada maturity transformation, yang kelima ada money credition, yang keenam atau yang terakhir ada opacity. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Karakteristik shadow banking. Menurut Scars, karena shadow banking itu sendiri belum didefinisikan secara konkret atau secara jelas, maka karakteristiknya pun bersifat tentatif atau belum pasti. Dan itu dapat berubah-ubah. Terdapat beberapa pengamatan dasar tentang shadow banking yang dapat dibuat sebagai berikut. Pertama, karena shadow banking itu bukanlah perbankan pada umumnya yang diatur dengan ketat. Yang kedua, fakta bahwa shadow banking itu cenderung kurang diatur daripada perbankan pada umumnya. Maka pergerakan perbankan bayangan atau shadow banking didorong oleh arbitrase peraturan. Oleh karena itu, memperketat aturan perbankan hampir pasti akan meningkatkan peluang penetrasi perbankan bayangan atau shadow banking. Perbankan bayangan yang didorong secara kuat oleh faktor arbitrase regulasi, perbankan tidak dapat mewakili kepentingan publik. Terus yang ketiga, untuk perbankan bayangan sejauh tidak didorong oleh arbitrase peraturan, mungkin juga merupakan barang publik yang dapat membantu mencapai efisiensi. Hal ini dapat diterima karena terdapat kebutuhan untuk intermediasi antara sumber dana dan pengguna dana. Perusahaan yang beroperasi seperti itu dapat meningkatkan nilai ekonomi, namun juga dapat meningkatkan resiko keuangan. Terus yang terakhir, apabila shadow banking dibiarkan tanpa regulasi, hal tersebut dapat menimbulkan resiko yang berdampak pada sistem keuangan. Baik, langsung saja. Saya Mardani Sylvia Dewi, NIM 180502085. Di sini saya akan membahas mengenai lembaga-lembaga shadow banking. Seperti yang kita ketahui, lembaga-lembaga yang dapat dikelompokkan dalam kategori shadow banking di antaranya adalah satu, yaitu lembaga pembiayaan, yang dimana menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, yang dimaksud perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan itu sendiri. Adapun kegiatan usaha yang tergolong dalam perusahaan pembiayaan tersebut yaitu diantaranya adalah ada sewa guna, anjak piutang, pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, perusahaan modal ventura, dan perusahaan perdagangan surat berharga. Dan adapun lembaga yang kedua yaitu microfinance, yaitu
Mikro dalam istilah microfinance lebih menjelaskan mengenai inferiority atau keterbatasan, yaitu inferioritas dari masyarakat miskin yang sulit atau terbatas aksesnya kepada pelayanan jasa keuangan atau perbankan. Nah, menurut International Management Communication Corporation, seperti dikutip dari Manajemen Keuangan oleh Muhammad Taufik, yaitu microfinance merupakan seperangkat teknik dan metode perbankan non-tradisional untuk membuka akses seluas-luasnya kepada sektor yang tersentuh jasa keuangan formal. Adapun lembaga yang ketiga itu ada reksadana. Nah, reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi dalam portofolio efek. Mungkin itu saja.